Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Batam Properti atau Bicara Properti Rabu 7 Mei 2025. Nah, pemirsa Batam TV, investasi properti di Batam memiliki potensi yang cukup menjanjikan, di mana Batam dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan harga properti yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia saat ini. Nah, beberapa alasan mengapa Batam menarik untuk investasi properti, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang cepat pemirsa, ada harga properti yang lumayan masih terjangkau, dan selanjutnya infrastruktur yang berkembang pesat, serta letak strategis kota Batam di antara beberapa negara maju seperti Singapura dan Malaysia, serta potensi pertumbuhan nilai properti yang terus naik. Nah, lalu seberapa besar peluang investasi, khususnya investasi properti di Batam, dan peluang emas untuk masa depan? Untuk itu kita akan langsung berbincang dengan kedua narasumber kita hari ini, yang merupakan perwakilan dari PT Global Properti Maju. Yang pertama ada Bapak Julianto Lim, yang merupakan Direktur Utama dari Global Properti Maju. Langsung saja kita sapa Bapak Julianto. Pak Julianto, selamat siang, Kak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak Herman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Batam TV hari ini. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah. Baik, kan? Bapak Ibu sekalian, selamat siang dan salam sukses, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam kenal, saya Julianto dari Global Property. Baik, terima kasih untuk waktunya. Nanti kita bincang-bincang terkait global property dan juga perkembangan investasi, khususnya investasi di bidang properti di Batam seperti apa. Baik, selanjutnya ada Bapak Chandra Tan, yang merupakan konsultan properti atau agent properti dari PT Global Properti Maju. Yep. Saya panggil Pak Chandra atau Bang Chandra nih? Dua-duanya boleh. Bebas lah ya, Bebas. Pak Chandra aja. Pak Chandra, Boleh. mungkin sapa sedikit bisa di rumah, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Saya Chandra dari Global Property, sama dengan Pak Julianto. Kita adalah tim agency, salah satu tim agency dari yang ada di Batam. Background saya sebenarnya sebelumnya di manufacturing. Manufacturing. Betul, manufacturing. Jadi 10 tahun di manufacturing, tahun lalu baru terjun ke properti. Oke. Benar. Terima kasih Bang Chandra atau Pak Chandra. Nah, mungkin saya ke Bang Julianto nih. Pak Julianto lah ya. Ya. Direktur Utama PT GMP Global Properti Maju. Ini mungkin bisa cerita sedikit background dari Pak Julianto sebelumnya gabung di properti ini. Baik. Di bidang properti gitu. Mengapa memilih properti ini gitu ya? Baik. Ya, silakan. Sekarang kalau berbicara tentang sektor ya, di Batam sangat berkembang dengan sektor industri, dengan pariwisata, dan salah satu juga adalah properti. Dan banyak sekali pilihan buat Bapak Ibu sekalian tergantung dari passion masing-masing. Jadi kenapa saya memilih bidang properti? Dikarenakan dulunya pernah berkecimpung ya di bidang sembako, di distributor juga pernah, di bidang audit yaitu di perusahaan juga pernah, di bidang namanya kebanyakan juga di bidang sales ya, ya sales apalah, parfum juga pernah, lalu di bidang sales and marketing juga pernah. Jadi kenapa memilih berkecimpung di properti itu adalah sejak 8 tahun yang lalu saya melihat ada satu peluang. Peluang ini adalah di mana Batam sedang memiliki pertumbuhan penduduk dan di mana lahan kosong begitu banyak sehingga pembangunan besar-besaran terjadi. Jadi saya melihat ini satu peluang gimana saya mencoba untuk mendalami, menjalankan dan memasarkan produk-produk properti yang ada di Batam. Begitu 8 tahun yang lalu saya mencoba, ternyata cukup kencang pembangunan di Batam dan penjualan juga lumayan. Jadi sehingga saya memilih mau fokus di bidang ini. Terus
Global Property ini berdiri sudah beberapa tahun. Jadi untuk anggota sekarang juga sudah mulai banyak bertambah, dan banyak juga teman-teman mereka sangat semangat di bidang ini karena bidang ini mendapatkan satu insight ya, di mana dari kita yang tidak mengenal properti sehingga dijelaskan, di training kita mengerti tentang bagaimana memasarkan jauh lebih besar lagi. Ternyata Batam bukan hanya di daerah Batam Center saja, tetapi juga ada di Batu Haji, di Nagoya, di Tiban, serta banyak daerah yang bisa kita pasarin tergantung dengan kebutuhan dan keinginan dari para konsumen. Dan jenis-jenis propertinya juga di Batam juga beragam ya. Benar, dari Pak. ruko, rumah, apartemen juga sekarang lagi marak ya. Ya. Baik, kalau Bang Chandra, saya panggil Bang Chandra lebih enak. Boleh. Bang Chandra gabung nih properti Global Property Maju nih udah berapa lama? Gabung sih tahun lalu ya, jadi Tahun baru lalu, masih setahun. Jadi sebelumnya lama di manufacturing. Ya. Gitu. Nah, kalau Pak Julianto nih melihat perkembangan khususnya dunia properti Benar. di Kota Batam saat ini seperti apa? Oke, baik. Perkembangan properti di Batam ya, kita melihat sektor ini adalah dikarenakan sedang bertumbuh, juga dikarenakan ekonomi juga sedang bertumbuh. Ya. Infrastruktur berjalan juga besar-besaran di Batam. Pelebaran jalan kita bisa lihat dari ujung ke ujung ya. Sekarang juga mulai dibenahi oleh pemerintah. Road jalannya juga lebar, akses infrastrukturnya juga sangat baik. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan investasi di Batam adalah salah satu yaitu investor asing maupun dalam negeri bertambah terus. Lalu juga pengembangan bandara, pelabuhan, tempat-tempat wisata, pelaku usaha juga terus meningkat, sehingga Kota Batam menjadi satu tempat untuk kita berinvestasi yang sangat cocok sekali. Artinya Kota Batam ini cukup sekarang lagi cukup diincar ya. Benar. Oleh para investor tadi, baik Benar. dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang sekarang mungkin bisa juga berinvestasi di Kota Batam gitu ya. Benar. Baik, nah kalau ke Bang Chandra, nah sebagai agent properti ya Bang Chandra, Ya. bagaimana Bang Chandra melihat minat investor terhadap properti di Batam, dan mungkin segmen pasar mana yang paling diminati oleh pasar saat ini? Oke, kalau kita lihat minat investor ya, sebenarnya kalau mau ditarik panjang, lihat 10 atau bahkan 15 tahun ke belakang, itu minat investasi di Batam selalu tinggi. Ya. Selalu tinggi, selalu bertumbuh, dan bahkan sampai saat ini itu minatnya selalu tinggi. Jadi kalau kita segmen pasarnya yang diminati sejauh ini, kalau secara global Indonesia sih masih menengah ke atas ya. Jadi untuk Batam kurang lebih sama. Dan ketika 3-4 tahun lalu itu aturan baru terbit di mana warga asing sudah bisa berinvestasi atau memiliki properti di Batam, ada ketentuan tertentu ya. Jadi untuk rumah tapak itu mereka bisa beli dengan nominal 2M, itu udah bisa pakai nama mereka sendiri. Kalau apartemen 1M. Nah, jadi pas udah aturan itu terbit, investasinya pun semakin meningkat ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir semakin membaik. Gitu. Nah mungkin ke Pak Julianto, ini kan PT Global Property Maju. Benar. Ini fokusnya itu bergerak di bidang apa sih gitu? Oke, baik. Global Property kita bergerak di bidang pemasaran yaitu properti. Jadi kita di sini ada pasarin perumahan, yaitu ruko dan apartemen, serta klien mencari lahan atau kafling juga kita ada. Jadi bukan hanya di bidang properti saja, kita juga ada bergerak di bidang interior maupun eksterior. Jadi konsumen yang sedang membeli properti dengan kita dengan kondisi rumah masih kosong, belum direnovasi, kita juga menyediakan, yaitu kita ada di Instagram, boleh kita follow, yaitu Global Renovasi. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai bagaimana rumah kita dipermak, dibikin jauh lebih sesuai keinginan kita dengan style yang berbeda, dengan desain sesuai dengan keinginan dan budget dari para buyer kita, klien kita. Artinya agent PT Global Property Maju ini tempat menjual properti, misalnya kayak rumah, apartemen, ruko, itu bisa daripada bingung-bingung cari tempat lain, bisa langsung ke Global PT Renovasi, Global Property Maju ini. Di situ bisa konsultasi juga. Benar. Oke.
Nah, kalau untuk sekarang, mungkin di Batam sendiri, dari Pak Julianto menilai proyek yang paling diminati nih di Kota Batam ini proyek apa? Mungkin apartemen kah, ruko atau seperti apa? Oke, baik. Untuk proyek sekarang yang sedang maju itu adalah lebih ke arah campur ya Pak, tergantung segmen. Jadi di Batam itu sekarang lagi marak pembangunannya adalah dari apartemen, landed house, dan komersial, yaitu ruko. Jadi tergantung dari keinginan buyer. Buyer kita kadang mau buka usaha, kita lebih sarankan ke komersial. Tapi kalau buyer kita yang lebih keluarga besar, atau misalnya butuh 3 kamar, atau misalnya butuh ada taman, kita lebih sarankan memiliki perumahan. Karena rumah lebih nyaman untuk bagi kita yang para keluarga, terus yang punya anak, yang mau hunian, itu lebih cocok. Sedangkan para milenial terkadang mau lebih santai, lebih enjoy Pak ya. Ada pemandangan, lalu juga bisa menikmati fasilitas seperti kolam renang, ada gym. Itu kita sarankan lebih memilih ke apartemen. Karena apartemen berbagai view yang kita tawarkan, ada sea view, ada city view, ada garden view, tergantung daripada minat masing-masing. Dan biasanya apartemen fasilitasnya juga lengkap ya? Benar Pak. Nah, kalau kita bicara untuk kawasan, ini kan kawasan di Batam banyak nih. Ada Batam Center, Nagoya, misalnya, Tiban gitu. Ini yang sekarang lagi masif atau yang lagi pembangunannya atau propertinya lagi paling banyak diminati, ini mungkin kawasan mana gitu? Oke, baik. Untuk sekarang daerah berkembangnya Batam ya, di Nagoya kan sudah mulai pembangunannya sudah maksimal sekali. Dan padat ya? Padat. Ya, lahan kosong juga sudah terbatas. Memang di sana ada properti yang sedang berkembang juga. Tetapi sekarang properti mulai menuju ke arah-arah Batam Center hingga Golden City, Pak. Yaitu di daerah Bengkong Laut sana. Jadi lebih ke arah sana. Batu Aji juga sedang berkembang juga untuk pemasarannya. Jadi ada beberapa titik lokasi yang bisa kita pilih, yang sedang berkembang pesatnya. Jadi ini adalah di mana pemerintah serta developer Pak, yang lagi berkembangnya lahan tertidur atau lahan kosong sudah pada mulai beraktivitas merata di Kota Batam. Merata ya? Berarti semua tempat punya pesonanya sendiri ya? Bener. Kayak Nongsa juga lagi gencar-gencarnya pembangunan, walaupun agak jauh dari kawasan kota gitu. Tapi di sana maju gitu ya? Maju Pak, maju. Baik, nah saya ke Bang Chandra. Nah sebagai agent properti nih Bang Chandra. Nah biasa Bang Chandra memberikan pertimbangan apa saja ke investor untuk berinvestasi atau membeli properti di Batam. Biasa Bang Chandra membantu klien itu seperti apa gitu prosesnya? Biasanya kalau klien-klien itu sekarang mereka udah pada pinter ya. Jadi udah ada sosial media, pengenalan produk tuh mereka udah paham tuh. Jadi udah mereka pelajari sendiri riset pasarnya. Jadi mereka ketika ketemu dengan seorang agent, itu mereka udah punya pilihan. Kadang mereka cuma butuh konfirmasi, ini oke nggak sih, gitu-gitu. Nah, jadi dari sana kita kasih riset pasarnya lebih mendetail, kita kasih tahu berdasarkan profilnya mereka tuh. Kan mereka kadang ngasih tahu kita tuh, kita pingin rumah budget sekian, lokasi sekian, yang di mana gitu. Jadi dari sana kita baru mengarahkan ke project atau kebutuhan yang sesuai dengan yang dia inginkan, gitu. Dan kalau dari kita membantu mereka biasanya sih pastinya kita cek project-project yang track record-nya bagus ya. Jadi developer yang memang udah terkenal baik, itu kita lebih sarankan ke sana. Karena kita juga pingin konsumen kita itu lebih terjamin ya, lebih aman. Dan sebagai agent kita juga pastikan bahwa properti yang kita tawarkan ke konsumen kita itu secara legalitas dan sebagainya aman, gitu. Gitu sih. Baik, nah kalau saya tanya ke Pak Julianto, nah ini kan agentnya properti ini udah lama, Global Property Maju ini sudah agak lama di Batam gitu ya. Apa yang mungkin yang membedakan Global Property Maju dengan agent properti lain gitu? Oke, baik. Kita Global Property di sini sekarang lebih memasarkan adalah produk di daerah Batam Center, Golden City, Nagoya, dan Batu Aji. Jadi membedakan kita di sini adalah kita selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada para buyer kita. Jadi setiap buyer kita terkadang merasakan
mereka setelah beli properti pingin tahu update progres yang ada di lapangan. Kita selalu mengirimkan video-video. Jadi secara inisiatif kita ke lapangan videokan kondisi pembangunan supaya konsumen bisa mendapatkan update terbaru. Kedua, setiap buyer mereka kadang nggak ada waktu, sibuk yang setelah mengambil unit dengan Global Property, kita bersedia mengantarkan kwitansi ke rumah konsumen. Lalu ketiga, setiap konsumen mendapatkan kendala, pertanyaan-pertanyaan, misalnya saluran listrik, misalnya meteran, air belum masuk, listrik belum masuk, kita selalu mengatasinya. Kita selalu gercep. Seperti itu juga di properti ya? Kita juga turun tangan, Pak. Kenapa? Karena menurut kita adalah service itu adalah harus diutamakan. Bukan hanya beli properti, tetapi adalah ada kendala-kendala, misalnya ada komplainan-komplainan, ataupun ada keluhan, kita selalu memberikan solusi yang terbaik. Ini pertanggung jawab kita, bukan hanya kita sekadar jual, tetapi after sales service itu menurut saya itu adalah hal yang paling penting dan harus dimaksimalkan. Artinya GPM ini selalu siap siaga ya Pak ya? Benar Pak. Terutama untuk kebutuhan klien atau investor tadi Pak ya? Benar. Baik Pak Julianto dan juga Bang Chandra, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena bicara properti atau Batam Properti kali ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Flag Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Properti. Investasi properti di Batam, peluang emas untuk masa depan. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Julianto Lim, yang merupakan Direktur Utama PT Global Property Maju, dan juga Bapak Chandra Tan yang merupakan agen properti dari Global Property Maju. Dan kita masuk di segmen kedua, dan mungkin saya ke Pak Julianto dulu. Tadi kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita, terutama terkait produk-produk atau proyek-proyek yang saat ini sedang ditawarkan oleh PT Global Property Maju. Baik. Ya, silakan. Baik, boleh. Proyek yang ditawarkan oleh Global Property adalah lebih ke arah perumahan, landed house, apartemen, dan komersial ruko. Tiga macam ini. Jadi kalau misalnya konsumen sebelum memilih properti, biasanya kan kita masih awam tentang informasi. Bagusnya menurut saya adalah konsumen harus riset pasar terlebih dahulu. Mensurvei, ya benar sekali Pak, mensurvei harga-harga properti sehingga mereka ada pembanding. Jadi kita selalu menawarkan klien jangan mengambil keputusan secara buru-buru. Jadi melihat dulu peluang dan lokasi cocok terlebih dahulu. Lokasi sudah cocok, baru kedua kita akan tawarkan fasilitas dari perumahan tersebut. Jadi cocok sesuai dengan hunian, sesuai dengan keluarga dan keinginan. Ketiga adalah harga. Harga menentukan klien mau pilih produk yang mana. Jadi kita selalu tidak memaksa keinginan dari klien sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu keempat adalah bagaimana kita memilih agent properti yang resmi dan bersertifikasi, ataupun semacam REB juga bisa, yang resmi agar konsumen mendapatkan pelayanan yang maksimal. Lalu ada beberapa produk yang bisa kita pilih di Kota Batam yang sedang berkembang ya Pak. Salah satu adalah PGS, yaitu Pri Global Sukses TBK. Produknya juga cukup banyak. Saya melihat ada 12 produk yang bisa dipilih, yaitu di Mondera For Resident, terletak di Golden City. Golden City Bengkong. Bengkong. Ada hunian yang satu lantai tipe 45, tipe 78, dan juga teman-teman bisa memilih properti yang ada di Batam Center, seperti Ruko Monde Commercial Block, Monde City, dan The Diamond Resident. Ini juga adalah produk dari Pri Global Sukses. Lalu berikut ada HSP Group, ada Grand Mansion terletak di Ocarina, dan ada Tamarama Resident di samping jalan, itu apartemen. Lalu juga ada produk yang akan launching, yaitu Tanah Group, lahan 20 hektar, terletak di lokasi daerah dekat Golden City. Jadi ini merupakan komersial block, juga merupakan salah satu destinasi tempat wisata di Kota Batam, juga merupakan fasilitas yang tidak ada sebelumnya di developer. Jadi Tanah Group akan launching produk yang sangat spektakuler. Baru-baru ini kita juga akan mengadakan satu event REB, yaitu Expo di Grand Batam Mall dari 8 hingga 17 Agustus 2025. Jadi teman-teman yang mau mengambil properti bisa datang ke Grand Batam agar mendapatkan promo-promo dan informasi spektakuler dari developer yang ada di Kota Batam yang menjoin di REB Expo ini. Tapi kalau untuk sekarang galeri atau office-nya di mana Pak? Oke, baik. Office kita yang ada terletak di Ruko Grand Batam, Blok C nomor 10 Pak. Nah, mungkin klien atau calon investor yang ingin menghubungi PT Global Maju, ini bisa kemana atau bisa hubungi agen langsung, itu biasanya gimana? Dari sosial media juga ada, atau seperti apa? Baik, biasanya kita dari sosial media bisa juga, yaitu bisa follow Global Property Batam. Lalu juga bisa lihat Instagram kita, lalu juga bisa datang ke pameran-pameran. Biasanya kita mengadakan event pameran juga. Jadi juga bisa mendapatkan informasi. Ataupun teman-teman bisa langsung kontak ke sales person kita langsung. Nah, saya ke Bang Chandra ya. Baik. Bang Chandra, biasanya sebagai agen properti, apa yang Bang Chandra lakukan ini agar membantu klien, agar investasinya aman dan ini menguntungkan gitu bagi kliennya? Gitu. Kalau agar investasi aman sih sebenarnya pastinya kita ngecek semua legalitasnya, pastikan aman ya. Jadi kerjasama dengan developer yang track recordnya memang udah baik. Terus kalau untuk memaksimalkan cuan, biasanya kita bakal ngecek lagi profil risiko dari klien kita sih. Ada klien yang profil risikonya itu dia lebih agresif, ada yang konservatif. Jadi biasanya kalau yang konservatif itu kita mungkin lebih ngarahin ke project-project dari developer
sekarang developer ini udah lumayan bisa baca market ya, keinginan pasar. Jadi kadang ada mereka udah tahu kalau kebanyakan investor itu mereka nggak punya waktu nih untuk manage propertinya satu-satu. Jadi developer ada tawarin program tuh namanya rental garanti. Jadi proyeknya udah dibeli sama konsumen, mereka bisa titipkan ke developer. Nanti mereka bakal ada manajemen building namanya. Jadi manajemen itu yang bakal manage propertinya. Mereka tiap tahun bakal dapat kepastian return. Maksudnya propertinya direntalkan lagi tapi dikelola sama pihak ketiga. Betul. Itu tadi. Jadi mereka nggak perlu habis waktu untuk ngeliatin satu-satu. Nggak repot-repot ngurus. Benar, lah ya. mereka kan punya kerjaan lain tuh. Nah, jadi mereka bisa percayakan ke sana gitu. Tapi peluang seperti itu, misal kayak rental properti di Batam seperti apa? Kalau Bang Chandra melihat gitu. Kalau Batam dari secara kita biasanya sebutnya rental yield ya. Per tahun itu kategorinya lumayan tinggi. Jadi kalau di apartemen itu mereka wajarnya kita bisa dapat 8 sampai 12% ya per tahun. Jadi kalau dibanding ke tetangga kayak misalkan Singapura, itu kita lebih menarik ya. Soal Singapura kan mereka dari segi harga propertinya juga udah tinggi banget gitu ya. Jadi nilai yang mereka bisa dapat dari sewa per tahun itu lebih kecil. Mereka di sana mungkin per tahun sekitar 4-5% gitu ya. 5%. Iya, jadi di sini mereka melihatnya lebih menarik sih. Artinya peluang di Batam cukup besar ya. Benar. Depannya. Nah, ini yang menarik ya. Mungkin saya ke Pak Julianto. Ini katanya WNA bisa membeli properti impiannya di Kota Batam. Sebagaimana cara menghadapi buyer dari WNA? Mungkin bagaimana ini prosedur misalnya warga negara asing sendiri yang ingin mempunyai properti Batam, itu biasanya agen dari properti sini ngapain Pak gitu? Baik, biasanya pembelian properti oleh WNA atau kita sebut sebagai warga negara asing, ya mereka mau mengambil properti di Batam atau membeli, yaitu kita dapat membeli properti namun perlu memenuhi beberapa syarat. Ya, yang pertama adalah kalau mereka mau mengambil unit apartemen itu dengan kategori harus minimal ya 1 miliar baru bisa balik nama. Sedangkan landed house itu di ketentuan pemerintah itu 2 miliar baru bisa balik nama. Jadi tergantung, kadang ada WNA yang mendirikan perusahaan di Batam, mereka bisa under nama company mereka atau PT perusahaan mereka untuk membeli properti. Sedangkan ada juga yang punya kitas, yang ada kerja usaha di Batam, mereka juga bisa membeli properti dengan ketentuan syarat yang tadi saya sebutkan. Untuk menghadapi buyer dari WNA, Global Property menawarkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti bantuan dalam proses pembelian, dan kita juga pengelolaan properti mereka. Karena mereka masih awam, jadi terkadang ada WNA yang hanya investasi. Jadi kita juga menyarankan setelah mereka investasi, baik itu perumahan, baik itu apartemen, kita menawarkan, kita bantu untuk mereferensikan, ada tim pengelola, seperti bantu sewakan, bantu kerjasama untuk bagaimana mereka tidak pusing dalam mencari buyer atau klien yang menyewakan tersebut. Jadi kita melihat ya, Batam itu adalah merupakan kota metropolitan. Ya, kota besar yang memiliki penduduk yang banyak, lalu kompleksitasnya juga tinggi, menjadi pusat ekonomi, politik, sosial, budaya di sebuah usaha. Jadi di sebuah wilayah. Kota ini juga memiliki ciri-ciri yang membedakan antara kota lain, Pak. Seperti jumlah penduduk, infrastruktur yang maju, keanekaragaman dan budaya. Baik, nah kita balik lagi nih, yang terpenting dari apa yang dikerjakan dari Global Property Maju, yaitu kan servis Pak. Ya, benar. Mungkin servis terbaik apa saja yang ditawarkan oleh Global Property Maju Pak? Gitu. Baik, after sales service yang terbaik yang kita tawarkan adalah bagaimana kita selalu berkomitmen, ya, konsumen yang sudah ambil unit dengan kita adalah mengelola Pak, mengelola properti dari klien tersebut. Ya, kita mencarikan, misalnya mereka buat investasi, kita juga mencarikan buyer. Mereka mau menyewakan, kita berusaha untuk mencari cara gimana supaya mendapatkan buyer untuk menyewakan. Lalu juga perawatan, perbaikan. Jadi terkadang klien ya kebingungan nih, bagaimana mempermak atau merenovasi
sebuah apartemen, ruko, perumahan yang mereka beli. Jadi kita juga menawarkan jasa renovasi keseluruhan. Jadi sesuai dengan budget kebutuhan daripada klien. Agar unit yang mereka beli tidak kosong, Pak. Jadi sehingga mereka ada isinya, kita mau menyewakan juga jauh lebih gampang, mau menjualnya juga ada nilai plusnya, karena nuansa daripada desain ada terkadang mempengaruhi harga properti juga. Ada juga kadang dengan desain yang konsep Jepang, konsep Eropa, minimalis, semuanya ada. Jadi konsumen bisa memilih mau budget yang tinggi, menengah, atau yang bawah. Kita semuanya menyediakan, Pak. Baik. Nah, kalau ke Bang Chandra dengan pertanyaan yang sama, mungkin servis-servis apa saja yang biasa Bang Chandra lakukan untuk klien? Nah, mungkin tipikal klien di Kota Batam ini seperti apa gitu? Kan Bang Chandra sering ke lapangan gitu, gimana nilainya? Kalau klien-klien di Batam, so far mereka udah macam-macam ya, unik-unik ya. Kalau contoh dari WNA itu biasanya kita jelasin baik buruknya. Jadi nggak semua yang baik-baik aja kita sampaikan, cuman nggak manis-manis saja, nggak manis-manis saja, gitu. Benar. Jadi kita sampaikan secara memang realitanya seperti apa, kita paparkan ke mereka, lalu kita arahkan tuh. Tapi keputusan tetap balik lagi ke klien ya. Jadi kita juga nggak memaksakan pilihan-pilihan tertentu. Kita cuman memberikan risetnya, memberikan mereka pilihan, nanti dari sana klien sendiri yang menentukan, gitu. Biasanya seperti itu. Baiknya seperti itu ya. Artinya nggak mulu-mulu menjanjikan yang manis-manis, tapi resikonya juga dijelasin seperti itu ya. Betul. Baik, nah saya ke Bang Julianto nih, Pak Julianto. Nah, mungkin apa bedanya properti secondary dan primary, serta syarat apa saja yang untuk cara membooking unit lewat Global Property gitu? Oke, baik. Perbedaan antara properti secondary dan properti primary adalah dengan cara membookingnya bagaimana, yaitu properti secondary adalah properti yang sudah pernah dimiliki sebelumnya. Sedangkan properti primary adalah properti yang sudah dibangun. Jadi untuk membooking unit lewat Global Property adalah dengan cara yaitu bisa menghubungin Global Property Batam. Dengan cara membooking ada beberapa syarat. Jika konsumen ingin dengan cara bayar KPR, maka biasanya ditetapkan booking fee terlebih dahulu oleh developer. Ada yang booking fee-nya 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, tergantung. Setelah booking fee, biasanya kalau dengan cara bayar KPR, kita menawarkan konsumen untuk CCDP pastinya. CCDP juga beraneka ragam oleh setiap developer. Ada yang 12 bulan, ada yang masa tenggangnya 24 bulan. Jadi setelah CCDP lunas, biasanya kita menjelaskan konsumen secara detail, secara maksimal, supaya di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi begitu kita jelaskan, setelah CCDP lunas, ada beberapa tahapan yang harus mereka penuhi, yaitu biasanya itu ada biaya BPHTB yang harus konsumen tanggung. BPHTB adalah pajak belik. Pajak belik biasanya 5%. Kalau untuk yang pembeli pertama kali mengambil unit properti, maka mereka mendapatkan subsidi oleh pemerintah 120 juta. Seandainya harga pembelian properti adalah 1M, yaitu mereka dipotong 120 juta, sisa 880 juta dikali 5%. Berarti yang harus mereka bayar pajak adalah 44 juta. Jadi uang ini harus disiapkan oleh konsumen sebagai pajak belik. Setelah itu, kedua adalah biaya notaris, ya, AJB, segala macam. Jadi ini biaya harus ditanggung oleh konsumen. Ketiga adalah biaya bank. Biaya bank itu adalah termasuk biaya provisi, biaya asuransi kebakaran, biaya bank semuanya lebih kurang harus disiapin 3%. Jadi overall total untuk pembelian unit KPR, konsumen harus menyediakan dana sekitar 9% sampai 10%. Contoh, pembelian unitnya adalah 1 miliar, mereka harus menyediakan uang sekitar 100 juta lebih kurang untuk bayar biaya-biaya pajak belik, notaris, dan satu lagi biaya bank. Demikian kita menjelaskan kepada konsumen adalah supaya bukan hanya membooking unit saja, tetapi adalah kedepannya konsumen tidak akan ada keluhan, kendala-kendala, karena mereka sudah ready. Jadi kita tanggung jawab penjualan kepada konsumen, kita juga tanggung jawab bahwa kita menjelaskan materi
dari nol sampai selesai, sampai mereka menerima sertifikat, semuanya clear and clean. Jadi demikian, ini ada komitmen dari Global Property. Ya. Mungkin kalau dari Global Property ini menghadapi persaingan ini kan banyak agent properti lain. Benar. Ya. Itu apa yang bisa membuat Global Property ini bertahan? Oke, baik. Global Property kita selalu berkomitmen adalah bagaimana menyediakan pameran-pameran kepada tim kita sehingga mereka bisa mendapatkan informasi, sehingga mereka juga bisa mendapatkan database dari para klien, sehingga mereka bisa olah database tersebut, convert dari database yang warm, dari yang tidak mengenal properti, atau klien yang masih tidak ada keinginan untuk membeli properti, sehingga setelah kita menjelaskan mereka ada peluang untuk menjadi kategori hot buyer kita, sehingga sudah hot buyer kita arahkan lagi bisa ke arah investasi, lalu kita arahkan lagi bisa jadi sebagai tempat untuk hunian, bisa jadi juga sebagai tempat bagaimana mereka tabungan masa depan. Karena properti adalah dikatakan adalah peluang emas ya. Karena ketika lahan ini sudah habis atau lahan yang sudah padat seperti Nagoya. Zaman 10 tahun yang lalu Nagoya masih ada lahan kosong, sekarang Nagoya sudah sangat terbatas. Malah beralih ke arah-arah Batam Center, Golden City, Nongsa, Batuaji. Jadi begitu kalau kita lihat dengan tenggang waktu 5-10 tahun mendatang, properti akan semakin menipis. Jadi ini adalah merupakan tabungan masa depan. Lahan juga makin terbatas ya. Benar Pak. Mungkin di Nagoya sekarang bangunnya tinggi-tinggi malah ya. Benar. Apartemen seperti gitu ya. Benar. Nah, kalau misalnya nih, saya punya properti, saya titipkan di Global, itu bisa atau gimana? Bisa Pak. Kita kalau titip, kita biasanya ada listing secondary namanya. Ada juga yang apartemen, komersial, ataupun landed house ataupun kafling yang mereka titipkan, kita pasti listing, kita juga menawarkan kepada para klien. Tapi misalnya kayak saya sebagai masyarakat awam, bisa dari PT Global sendiri, mungkin cara bayar, mungkin saya beli properti dari agent properti di Global gitu, itu cara bayar kan ada cash bertahap, ada yang KPR, itu biasanya ditawarin dari developernya, ataukah langsung itu promo dari agent propertinya, atau seperti apa? Oke, baik, biasanya umumnya rata-rata cara bayar itu ditetapkan oleh developer Pak. Jadi developer ada beberapa pilihan, ada cash crush. Cash crush-nya biasanya ada dikasih tenggang waktu 1 kali sampai 2 kali ataupun maksimal 3 kali. Itu dari developer ya? Developer. Sedangkan cash bertahap adalah terkadang ada juga yang kasih 5 tahun, ada juga yang 3 tahun. Tergantung bangunannya cepat atau lambat. Kalau bangunan yang cepat selesai biasanya dikasih tenggang waktu yang tidak terlalu panjang. Bisa-bisa cuma 3 tahun. Tapi kalau misalnya tenggang waktu pembangunannya cukup lama, bisa-bisa dikasih 5 tahun untuk cash bertahap. Jadi tergantung promo masing-masing. Bisa juga yang properti yang cepat bangun, tapi developer memberikan keringanan kepada konsumen, bisa juga ditarik 60 bulan. Atau bahkan sampai 100 bulan juga pernah terjadi. Developer yang memberikan cash bertahap panjang. Lalu yang ketiga adalah dengan cara bayar KPR. KPR ada terbagi 2 macam. Yang satu KPR inden, ya bangunan belum selesai mereka cicil DP dulu. Satu lagi adalah KPR Express. KPR Express adalah kepada para buyer yang sudah punya dana DP, contoh 10% atau 20%, biasa bank minimal 10%, mereka ada DP, contoh beli rumah 1M, mereka menyediakan 100 juta di awal, itu bisa langsung KPR Express. Demikian Pak. Baik, cukup panjang lebar tadi jelasannya dan cukup jelas ini. Jadi saya sebagai masyarakat awam juga tahu nih bagaimana cara bayar yang tepat gitu sesuai kebutuhan kita dan kemampuan kita tentunya ya. Benar. Baik, Bang Yulianto, Bang Chandra, kita tahan lagi bincang-bincang kita kali ini. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena Batam Property akan kembali setelah yang satu ini. Expose Capri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor.
Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Batam Properti, investasi properti di Batam, peluang emas untuk masa depan. Kita masih bersama Bapak Julianto Lim dan juga Bapak Chandra Tan yang merupakan perwakilan dari Global Property Maju atau PT Global Property Maju. Kita masuk di segmen ketiga, pemirsa, dan kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita hari ini dari PT Global Property Maju, dan mungkin saya ke Bang Chandra atau Pak Chandra ya, karena masih muda nih panggilnya abang aja lah ya. Boleh. Bang Chandra, bagaimana Bang Chandra melihat dampak pengembangan infrastruktur di Batam ini terhadap pasar properti lokal di Batam sendiri seperti apa? Oke, kalau kita bicara infrastruktur ya, sebenarnya dari pemerintahan yang sebelum-sebelumnya kan juga memang fokus di sana ya. Jadi memang jalan-jalan kita udah lihat makin bagus, besar, terus akses pelabuhan juga bagus, bandara juga sekarang ditambah lagi terminalnya. Jadi kita juga ngelihat dukungan dari pemerintah sih. Jadi pemerintah memang mau fokus untuk bagusin infrastruktur, biar investasi dari asing itu mereka melihatnya lebih menarik, gitu. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya beberapa tahun ke belakang, ketika ada investor asing, mereka ingin buka pabrik di Indonesia, itu pilihannya salah satu yang mereka pertimbangkan tuh Batam dulu. Batam ya? Iya, benar. Karena infrastrukturnya tadi yang bagus gitu. Dan secara geografis kita juga bagus. Jadi kita dekat dengan Singapura dan Malaysia sih. Jadi secara geografis bagus, infrastrukturnya juga mendukung. Jadi kita jadi salah satu pilihan utama tuh ketika mereka mau investasi ya.
gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kalau tarik ke belakang 2-3 tahun ini banyak investor dari China ya, jadi mereka udah mulai beli gudang dan sebagainya gitu. Jadi mereka beli gudang, bangun pabrik, itu banyak banget sekarang. Industri jadi bukan juga di Batam berkembang banget ya. Jadi bukan hanya residensial atau apartemen gitu ya. Jadi sekarang juga ke sektor manufacturing gitu juga banyak sih. Artinya kebutuhan tempat di Batam ini cukup tinggi ya? Tinggi. Itu masuk gudang, pergudangan juga. Dan bagus juga untuk Batam ya, buka lapangan kerjanya lebih banyak. Ya. Gitu. Kalau kita menilai nih perkembangan harga properti sendiri di Batam, mungkin 5 tahun ke belakang ini udah naik 100%, kalau bisa dipresentasikan itu sekitar berapa persen gitu? Dari harga gitu. Batam sendiri kalau kita lihat ya, jadi kalau kita lihat Indonesia secara general kan kita bisa lihat indeks kenaikan harga properti. Jadi dari indeks itu sendiri kita bisa ngelihat Batam itu selalu masuk top 5 tuh. Kenaikan harga properti yang paling kenceng ya. Bahkan di tahun-tahun terbaik kita bisa ngalahin Jakarta. Kalau Jakarta kan kita bisa bilang harga propertinya udah di langit-langit ya, udah tinggi banget. Ya, tinggi banget ya. Jadi mereka udah satu kota yang well developed lah, udah terdevelop dengan baik. Sementara Batam ini kan kita masih berkembang nih, masih berkembang dan area tumbuhnya juga masih ada, masih tinggi. Jadi Batam kayak contoh tahun lalu aja kalau nggak salah kita nempatin posisi nomor 2 ya. Jadi propertinya berkembang. Se-Indonesia? Iya, se-Indonesia. Jadi 4,5% sekian gitu deh. Ini cukup menarik bertumbuh. Iya. Jadi makanya investor asing ngelihatnya Batam ini salah satu pilihan yang menarik nih. Gitu. Kalau kita lihat sekarang perkembangan Batam Center aja gitu. Benar. Banyak proyek-proyek baru di mana-mana. Benar. Batam Center, Nagoya apalagi gitu ya. Benar. Dan juga di Nongsa, di Tiban, dan juga Batu Aji juga nggak ketinggalan sepertinya. Betul. Ada beberapa rumah sakit dan juga jalan semakin lebar sekarang ya. Benar. Nah, kalau untuk strategi yang biasa Bang Chandra rekomendasikan kepada investor untuk memaksimalkan keuntungan dari investor properti di Batam ini seperti apa gitu? Oke, kalau bicara investasi sebenarnya mereka ada beberapa pilihan ya. Jadi mereka bisa beli, terus mereka sewa-sewakan, terus kemudian hari mereka jual kembali untuk dapat keuntungan. Ada juga yang, jadi fokusnya mereka tuh beda-beda tuh. Ada juga yang lebih milih untuk sewa tahunan. Untuk sewa tahunan kan mereka nggak perlu pusing ya, jadi dapat satu customer, udah sewa selama setahun, itu selama 1 tahun mereka nggak perlu ngapa-ngapain. Nanti mungkin ketika masa sewanya selesai mereka baru cari lagi customer baru. Cuman dari segi return mungkin nggak gitu tinggi ya, karena mereka kan sekali sewa unit lama gitu ya. Jadi returnnya pun kalau rumah mungkin di sekitar 5%. Cuman kalau dari segi segmen ya, return yang paling tinggi di Batam so far masih apartemen sih. Apartemen ya? Bener. Jadi apartemen itu kalau ditahunkan, dia returnnya bahkan bisa tembus 10% ya. 10% per tahun? Betul. Bisa tembus 10% per tahun. Dan mungkin kalau sekarang banyak nih yang udah mulai terjun ke properti, mereka mainnya di Airbnb. Nah itu potensi returnnya lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Soalnya kan mereka sewa harian gitu ya? Harian. Jadi kalau di total itu returnnya jauh lebih tinggi sih. Karena mungkin di Batam karena tempat kota wisata juga, selain kota industri, kota wisata, jadi banyak pendatang di sini, terutama dari Malaysia, Singapura, dan juga daerah sekitar di Kepulauan Riau dan juga provinsi lain ya. Betul. Baik. Jadi kalau weekend itu perhotelan itu selalu penuh tuh. Jadi mereka kadang gesernya ya ke Airbnb. Ya unit-unitnya. Dan ini tren milenial sekarang ini staycation gitu. Bener banget. Baik, nah saya ke Pak Julianto, atau Bang Julianto nih. Nah, manfaat dari join di Global Property ini apa aja gitu? Oke, baik. Untuk para milenial ataupun para pelaku yang ingin sekali berkecimpung di dunia properti, saya sarankan adalah kita benar-benar melakukan sebuah seleksi. Global Property belum besar, masih kecil, jadi banyak sekali agent-agent di Batam yang sudah expert, jadi kita juga bisa memilih ya, bukan hanya di Global Property saja, tetapi di agent-agent yang lain, mereka sudah kompeten dan lain sebagainya. Tetapi di Global Property kita sudah
lakukan yang terbaik buat para milenial yang ingin join ataupun para pelamar ya mereka yang ingin sekali mendalami properti. Kita selalu memberikan komitmen PK Knowledge 100%. Dalam arti kata, menurut saya ada produk knowledge mengenal sebuah properti bukan hanya dari kulit luarnya saja, tetapi dari kemasan, dari dalamnya, spesifikasi, ukuran, penjelasan materi, WTO-nya sampai kapan, developernya siapa, background developernya bagaimana, komitmen bangunnya bagaimana, semuanya bakal kita akan jelaskan kepada tim kita. Yang kedua adalah kita memberikan bimbingan dari tidak bisa menjadi bisa. Dari mereka sudah bisa, kita akan bagaimana bimbingan sampai closing. Jadi ini adalah sebuah jaminan dari Global Property kepada setiap tim. Jadi setiap tim begitu join ke Global Property, saya memastikan mereka harus ada closing unit, supaya mereka merasakan bagaimana bukan hanya tujuannya join saja, tetapi adalah mereka punya future, punya masa depan, mereka punya income. Lalu ketiga, problem solving. Di lapangan banyak sekali mereka ketemu kendala-kendala, persoalan-persoalan mereka yang tidak terjawab. Saya selalu membuka chat ataupun call ataupun video call apabila di lapangan yang kurang jelas. Saya selalu memberikan bimbingan kepada tim yang tidak bisa semuanya terselesaikan, yang punya kendala semuanya terselesaikan, yang tidak paham saya jelaskan totalitas. Walaupun malam pun sekalipun terkadang mereka call, mereka ada urgent, saya tetap siap sedia. Jadi bimbingan terhadap tim saya selalu berkomitmen sepenuh hati. Jadi tidak ada tujuan apa-apa, suatu hari mereka sudah punya kemampuan, mereka sudah bisa, mereka akan berkembang jauh lebih pesat lagi. Lalu keempat, kita juga di bidang ini kita memberikan bonus, kita juga memberikan closing fee, kita juga memberikan income, unlimited income. Apabila kita jauh lebih rajin, kita lebih berkomitmen, kita lebih kerja keras, maka income-nya jauh lebih banyak pastinya. Jadi kita juga memberikan reward jalan-jalan ke luar negeri kepada tim yang sudah expert atau sudah menguasai bahan-bahan atau materi yang mereka pasarin. Dalam arti kata, mereka sudah tidak perlu didampingin lagi. Jadi knowledge-nya udah oke ya? Ya, jadi kita akan memberikan reward tambahan agar mereka jauh lebih semangat, sehingga mereka juga lebih konsisten dan lebih gelanggeng, lebih bertahan lama di bidang ini. Karena bidang ini mau dikatakan cukup keras ya Pak ya. Dalam arti kata, kalau kita tidak bisa survive, maka sudah selesai. Bidang ini mungkin tidak cocok. Tetapi banyak orang hanya mencoba sebentar saja, 1, 2, 3 bulan, merasakan bidang ini susah ya, untuk memasarkan, untuk menjelaskan kepada klien. Karena bimbingannya belum sempurna. Jadi kita memberikan bimbingan, memberikan training, memberikan pameran, memberikan arahan supaya para tim kita ini mereka sudah bisa dinilai di masyarakat, mereka sudah kompeten. Mereka begitu jelaskan tentang properti, mereka bisa menjelaskan apa kelebihan, apa keunggulan, posisi dan segmen mana yang cocok sesuai dengan keinginan dan budget konsumen, bisa kita arahkan, bisa kita kerucutkan sehingga terjadinya closing dan dealing. Dan mungkin resiko-resikonya juga tadi seperti yang Bang Chandra bilang juga sudah bisa diprediksi ya. Benar. Jadi dari agent propertinya sendiri. Nah, sedikit nih harapan dan rencana jangka panjang dari Global Property dalam kontribusinya terhadap developer sektor properti di Batam. Mungkin harapan dari PT Global seperti apa? Baik, harapan dan rencana jangka panjang, Global Property berharap terus memberikan kontribusi pada pengembangan sektor properti yang ada di Batam, ya, terutama meningkatkan penjualan bagi perusahaan, lalu meningkatkan penjualan kepada setiap developer. Ini adalah keinginan daripada kita. Penjualan properti yang berkualitas dan layanan yang terbaik akan kita selalu berikan. Lalu kita selalu berkomitmen bagaimana apa yang kita jelaskan kepada konsumen, apa yang sudah kita bawa konsumen survei, semuanya kita pasti memberikan update, semuanya pasti kita memberikan respon yang tercepat, agar konsumen tidak merasakan keraguan, agar konsumen tidak merasakan pelayanan kita sangat slow respon. Jadi kita selalu berusaha untuk respon yang tercepat, siap siaga. Dari Bang Chandra seperti apa nih harapan ke depannya? Mungkin untuk ada pesannya sendiri untuk agent lain yang baru mungkin, atau untuk calon klien seperti apa? Silakan. Kalau untuk saya sendiri ya, mungkin teman-teman
agent lain yang udah join di properti, mereka punya strateginya masing-masing ya. Tapi semua bidang sama sih. Jadi kita tetap kalau udah terjun ke satu bidang tetap harus ditekunin ya. Fokus tekun gitu ya. Fokus tekun, dan yang perlu kita lakukan kita lakukan. Jadi jangan mudah putus asa juga sih. Gitu. Itu aja. Makasih. Untuk waktunya sekali lagi. Makasih banyak. Bang Chandra dan juga Pak Julianto hari ini dan sudah berbagi dengan pemirsa di rumah, dan saya doakan ini semoga yang ke depan PT Global Properti Maju ini makin maju sesuai namanya tadi dan juga jadi nomor 1 lah di Batam. Amin. Intinya ya. Makasih. Baik, makasih sekali lagi untuk waktunya. Mungkin waktu kita sudah habis hari ini. Dan pemirsa Batam TV, demikian Batam Properti kali ini terkait investasi properti di Batam, peluang emas untuk masa depan, di mana Kota Batam peluang investasi, terutama investasi di properti di Batam saat ini cukup menjanjikan, dan mungkin 5 tahun ke depan bahkan lebih marak lagi. Baik pemirsa, demikian Batam Properti kali ini. Saya Herman Syarif beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.